Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi terakhir dari bab statistika, yaitu tentang median dan juga kuartil data kelompok. Oke, baik. Sebelumnya kalian bisa absen dulu ya. Seperti biasa, silahkan kalian chat di kolom komentar nama nomor kelas kalian. Siap, sekarang kita akan membahas materi median dan juga kuartil. Perlu kita ingat, yang namanya median itu kan nilai kuartil tengah atau Q2. Sedangkan kuartil sendiri, kita gambarkan kuartil itu misalkan di sini ada sekelompok data. Nilai terbawah itu disebut dengan nilai minimal, sedangkan nilai teratas disebut nilai maksimal. Maka di sini dia dibagi dua, ketemu yang namanya Q2. Sedangkan di sini ada yang namanya Q1 dan di sini ada yang namanya Q3. Q2 itu disebut dengan median, sedangkan Q3 itu namanya kuartil atas ya, sedangkan Q1 itu namanya kuartil bawah. Nah ini kuartil bawah. Nah, dari sini perlu kita lihat dulu yang namanya Q2 berarti dia pas di tengah-tengahnya. Berarti dia pas setengah. Sedangkan Q1 di seperempat dan juga ketiganya 3/4. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari letak dari masing-masing rumusannya. Baik, untuk menyelesaikan materi atau soal-soalnya di sini kita rumuskan. Yang pertama, kita harus mencari dulu yang namanya letak Q1, Q2, dan Q3. Jadi nanti tergantung apa yang ditanya, nggak harus tiga-tiganya dicari. Untuk letak Q1, berarti di sini Q1 itu kan seperempat. Berarti ya tulis aja seperempat kali N. Sedangkan kalau Q2 itu rumusnya adalah setengah kali N. Sedangkan untuk Q3 rumusnya adalah 3/4 kali N. Baik. Nah, N itu apa? N itu adalah banyaknya data atau yang nanti kita cari adalah jumlah dari frekuensinya. Baik. Kemudian untuk rumus dari Q-nya itu sendiri, karena Q-nya di sini tadi ada Q1, Q2, dan Q3, itu rumusnya sama. Yaitu TB ditambah P dikali letak dikurangi FK sebelum dibagi dengan nilai F. Ya, ini adalah rumus untuk mencari Q-nya. Nah, jadi rumus Q-nya itu semacam ini. Ini rumus umumnya atau rumus penting. Baik, kalau kalian belum begitu paham, sekarang kita langsung ke contoh soal untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, soal yang pertama saya ambil di sini. Diketahui nilai ulangan matematika sebagai berikut, tentukan mediannya. Berarti di sini nanti kita disuruh nyari median atau yang sering disebut dengan Q2. Kita disuruh nyari Q2. Langkah pertama, kita cari jumlahnya dulu. Jumlah dari frekuensi. Nah, ini kita jumlahkan. Jumlahnya berapa? 5 tambah 7, 20, 15, 3. Berarti 20, 35, 40, 47, 4. 7 tambah 3, iya 50. Nah, untuk nilai kuartil, di sini kita perlu nambah satu kolom saja. Ya, perlu satu kolom, yaitu namanya frekuensi FK, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dicari dengan cara menjumlahkan frekuensinya secara berurut. Misalkan di sini 5, kita tulis di sini 5. Kemudian ditambahkan 7. 5 tambah 7, 12. Tambahkan 20, 32. Tambah 15, iya 47. Tambah 3, 50. Ya, jumlahnya harus sama. Maksud dari frekuensi kumulatif mungkin di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Maksudnya itu di sini ada nilai 5. 5 itu maksudnya data ke 1 sampai ke 5 itu letaknya di sini.
Berarti untuk data lebih dari 5, misalkan 5,5, data ke lebih dari 5 sampai 12 letaknya di sini. Jadi misalnya 5,5 itu sudah ikutnya di sini. Berarti yang di sini data lebih dari 12 sampai 32 letaknya di sini dan seterusnya. Baik, sekarang kita cari dulu Q2. Untuk mencari Q2, terlebih dahulu kita cari dulu letaknya ini tadi. Nah, Q2 dicari dulu letaknya. Nah, saya tulis di bawah sini ya. Letak Q2, rumusnya adalah setengah dari N. Yaitu setengah dari N-nya berapa? 50. Berapa hasilnya? 25. Nah, 25 ini digunakan untuk mencari letaknya di kelas keberapa? 25 itu di sini atau di sini atau di sini. Nah, kita lihat data ke 25 itu kan berarti lebih dari 12 sampai 32. Berarti kan di sini. Ya, berarti letak Q2-nya itu berada di kelas ketiga ini. Nah, atau yang sering disebut dengan kelas ketiga. Nah, ini nanti digunakan untuk mencari unsur-unsur yang ada dalam rumus berikut. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari rumusnya. Q2 sama dengan TB. Saya tulis dulu ya, biar kalian lebih familiar atau lebih hafal dengan rumusnya. FK sebelum dibagi dengan F. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sini. Dari contoh soal ini, kita tahu TB-nya dari kelasnya. Kalau dia kelas ketiga, berarti TB yang diambil ini. Ini TB-nya kita ambil. TB kemarin masih ingat? Iya, 31 dikurangi 0,5. Iya, TB-nya berarti 30,5. Sedangkan P-nya itu berapa? Panjang kelas 31 sampai 35. 31, 32, 33, 34, 35, berarti ada 5. Sedangkan letak itu ya rumus letak ini tadi. Ini letaknya yaitu 25 dikurangi FK sebelum. Nah ini, FK kan ini. FK-nya kan 32. Berarti FK sebelumnya mana ini? Ini namanya FK sebelum 12. Sedangkan F itu ya frekuensinya ini. Pas letaknya di sini ini F-nya. F-nya berapa? 20. Oke, tinggal selesaikan saja. 30,5 ditambah. Oke, ini kita coret boleh? Ya, 4. Kemudian 25 dikurangi 12. Iya, 13 dibagi 4. Oke, berarti di sini 30,5 ditambah 13 dibagi 4. Kalau 12 dibagi 4 kan 3. Nah, 3 berarti sisanya masih 1. 1 dibagi 4 itu 0,25. Tinggal dijumlahkan berarti 33,75. Inilah Q2-nya. Bisa dimengerti? Oke, siap. Kalian bisa ambil contoh soal yang sama ini, kalian coba cari Q1 sama Q3-nya. Bisa, caranya mulai dari cari letak, kemudian ketemu kelasnya keberapa, baru dicari semua unsur yang ada. Baik, sekarang kita ambil contoh yang kedua, biar lebih paham. Baik, di contoh soal yang nomor 2, di sini kita mencari kuartil ketiga. Kuartil ketiga, berarti langkah pertama masih sama, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Kita jumlah frekuensi yang ada, kita jumlahkan hasilnya. Ya, frekuensinya kita jumlah 5, 6, 10, 11, 5, 3. Berapa hasilnya? 40. Kemudian kita buat kolom frekuensi kumulatif. Ini 5 tambah 6. Maaf, salah. Ini kita tambahkan ya. 5 tambah 6 berapa? Oke, 11. Kemudian 11 tambah 10, 21 tambah 11, 32 tambah 5, 37 tambah 3, 40. Hasilnya harus sama, ini harus sama. Nah, kemudian kita cari di sini letak. Saya nulisnya di sini aja dulu.
Letak Q3, karena soalnya Q3. Letak Q3, rumusnya apa? Oke, rumus letak Q3 yaitu 3/4 kali N. 3/4 kali N-nya 40, berarti coret, ini coret, hasilnya 30. Kita cari, 30 kan berarti di sini. Nah, berarti kita untuk mencari kelasnya, kita pakai kelas yang 32 ini. Letaknya di sini. Ini adalah kelas Q3. Ya. Kalau kelasnya sudah ketemu, langsung kita masukkan ke rumus yang ada, yaitu Q3. Biar lebih apa lagi, kita cari TB plus P kali letak dikurangi FK sebelum dibagi F. Oke, ini rumusnya ya. Rumus harus hafal. Lah, Q1, Q2, Q3, sama Bu, sama rumusnya. Tinggal saja nanti kita selesaikan dengan cara yang ada. TB, berarti kan dia tadi letaknya di sini ya. Nah, TB-nya berarti ini, TB-nya 140, berarti 139,5. Ya, selalu dikurangi 0,5. Kemudian P-nya dari 140 sampai 144. 140, 41, 42, 43, 44. Berarti ada 5. Kebetulan sama. Letaknya di sini tadi berapa? Iya, 30 dikurangi FK sebelum. FK-nya kan ini. Nah, FK-nya di sini, FK-nya 32, berarti FK sebelumnya ini. Ini FK sebelum. Sedangkan F-nya berapa? Ini F-nya. Baik, sekarang kita masukkan ke rumus. FK sebelumnya ketemunya 21, F-nya adalah 11. Kita selesaikan. Nah, ini masih sama, 139,5 ditambah 5, 30 dikurangi 21, iya 9. Karena sama-sama nggak bisa dibagi, ya selesaikan saja. Ini masih sama, 139,5, 5 kali 9, 45 dibagi 11. 4 kalau dibagi 11, iya 4, berarti masih sisa 1 ya. 1 dibagi 11 berarti enggak cukup, berarti oke 9. Ya, ini hasilnya enggak pas, jadi enggak perlu dilanjut sampai jauh, selesaikan saja. Berarti 9, 5, kemudian 3, 4, 1. Inilah hasil Q3-nya. 143,59. Bagaimana? Bisa dimengerti? Oke, baik, sip. Nah, untuk materi terakhir dari bab statistika itu terakhir ini. Jadi kalian bisa mencari data kelompok mulai dari min, modus, median, dan juga kuartil. Baik, setelah ini karena materi selesai, berarti nanti untuk latihan UTS saya ambil satu penilaian sebagai nilai ulangan bab ini. Nanti saya share lewat Google Classroom kalian. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.